Kalau menurut kakak sih air putih itu udah bagus banget sih. Ditambah lagi Beer Brand itu makin bagus. Ini bukan promosi teman-teman ya. Ini ngasih tips aja buat teman-teman. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama video kakak. Di video kali ini kakak akan membuat suatu penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan dari kalian semuanya. Yang pastinya pertanyaan kalian itu salah satunya terkait tes Samapta. Coba. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang lagi, bukan tamu ya, maksudnya ini udah sering banget di video kakak karena rumahnya juga deket, nggak jauh beda sama rumah kakak. Jadi ya kakak ajak lagi dia untuk bikin video bareng. Bisa perkenalan dulu nggak? Biar jelas nih teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Ramdan Jina Nugraha, asal Prodi D3 Manajemen Transportasi Perkeretapian. D3 Manajemen Transportasi Perkeretapian. Siap, Pak. Oke. Masuk di tahun berapa? Siap, masuk tahun 2019 ya. 2019. Siap, Oke. tahun lalu. Tahun lalu berarti ya. Nah, berarti Kak Ramdan ini, Ramdan ya? Siap, Pak. Itu masuk di tahun 2019, teman-teman. Nah, oke, gini. Kita langsung aja ke pembahasannya ya. Banyak banget pertanyaan dari teman-teman, Kak, untuk pakaiannya atau persiapannya apa aja yang harus dibawa? Misalkan kita mau tes Samapta. Kira-kira apa aja? Coba izin Kak, kalau untuk pakaian itu menyesuaikan dari diri sendiri Kak. Tapi nggak ada ketentuan dari sana, misalnya harus pakai baju putih-putih atau celana pendek, celana putih hitam gitu, enggak Kak. Jadi saya kalau tahun lalu tuh baju samain semua, jadi kan baju putih. Habis itu senyaman kalian, misal kalian mau nyamannya pakai celana panjang, kalian pakai celana panjang. Tapi kalau kalian nyamannya pakai celana pendek ya pakai celana pendek. Nah, itu untuk yang cowok. Nah, ini untuk yang perempuan itu menyesuaikan, ada yang pakai hijab, ada yang nggak pakai. Jadi sesuai ke kaliannya. Cuman kalau saranin sih bajunya baju putih, celana hitam juga. Oke. Baju putih itu baju olahraga atau baju kaos biasa? Baju buat olahraga, bisa baju oblong biasa Kak. Oh iya. Bisa juga yang pakai baju-baju dalaman meja gitu. Oke. Nah, berarti kayak gitu teman-teman. Bajunya disarankan putih ya gitu. Iya. Putih, celananya bebas. Celananya bebas Kak, tapi kalau ada celana hitam pakai aja Kak. Nah, oke, paham. Berarti boleh pakai celana pendek juga nggak apa-apa, nggak dilarang. Nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa ya. Oke, jadi teman-teman, udah jelas banget. Intinya adalah kalian boleh pakai baju olahraga senyaman mungkin, dan yang harus diperhatikan adalah penggunaan sepatu teman-teman. Kalau menurut kakak pribadi, penggunaan sepatu adalah salah satu faktor yang menentukan kenyamanan kualitas kalian berlari atau pada saat tes Samapta. Begitupun dengan sit up, push up dan lain-lain kayak gitu kan. Terutama nanti salteran teman-teman. Jadi silahkan kalian pergunakan sepatu yang sekiranya nyaman lah untuk kalian gunakan kayak gitu, yang biasa kalian pakai untuk latihan. Jadi untuk pakaian ya kayak gitu aja teman-teman ya. Dan untuk yang perempuan silahkan menyesuaikan terkait penggunaannya. Untuk yang pakai hijab, pakai yang lengan panjang, celana panjang dan lain-lain, terserah. Oke teman-teman, jadi kan udah jelas nih terkait pakaian apa yang harus digunakan. Tapi sebelum itu kalian melaksanakan tes Samapta, itu biasanya kalau nggak salah ada yang namanya tes MCU kurang lebih medical check up yang standar-standar ya, lah. Seperti cek tensi Kak. Nah, itu cek tensi, terus apa lagi? Terus ya cuman cek tensi, jadi yang misalnya tensinya tinggi-tinggi nih, dia disuruh, kalau tahun kemarin nih yang tensinya tinggi-tinggi, dia disuruh tidur dulu Kak. Tidur, mungkin karena dia tegang jadi tensinya tinggi, disuruh istirahat dulu, tiduran dulu, udah sekiranya 10 menit, 5 menit, dia ditensi lagi. Kalau normal dia lanjut ke tes Samapta. Oke. Jadi gitu teman-teman tuh. Kalau kalian, intinya berarti jangan bergadang. Iya Kak. Teman-teman jangan bergadang kalau besoknya melakukan tes Samapta gitu. Karena nanti itu bisa mengakibatkan tensi kalian tinggi, yang nantinya akan memperlambat proses kalian untuk tes Samapta, betul ya? Nah, pada waktu itu 2019 waktu tes Samapta, ada nggak sih kayak
minuman atau ramuan sebelum kalian melakukan tes Samapta, entah besoknya minum jamu sebelum hari H ya, kalian minum jamu, atau di hari H-nya kalian minum susu, Bear Brand atau apa gitu. Dari pengalamanmu gimana? Ya, kalau saya sih kan banyak juga yang orang-orang tuh yang nyaranin biar larinya kenceng minum jamu dulu. Habis itu ya biar paru-parunya nggak cepet capek lah ya. Dia minum susu Bear Brand. Tapi saran saya sih yang saya lakuin tuh saya banyak minum air putih sama minum susu Bear Brand nggak. Wah, kalau menurut kakak sih air putih itu udah bagus banget sih. Ditambah lagi Bear Brand itu makin bagus. Ini bukan promosi teman-teman ya, ini ngasih tips aja buat teman-teman untuk ya tes Samapta itu. Misalkan kalian ya anggapnya ini buat informasi pengalaman buat kalian aja, siapa tahu bermanfaat dan bisa digunakan untuk kalian nanti pada saat tes Samapta kan kayak gitu. Nah teman-teman, sebelum kalian melaksanakan tes Samapta diwajibkan untuk apa? Untuk sarapan dulu Kak. Untuk sarapan dulu, itu penting banget. Ya. Tapi ya misalnya kita tes lari itu jam 8 ya, kita sarapannya jam 6, jam 6, jam setengah 7 kita sarapan. Jangan kita ntar tesnya jam 8 nih. Nah kalian sarapannya jam setengah 8, habis itu makannya banyak. Nah itu ntar pas lari ya nanti akan misal perut kalian sakit atau apa gitu. Ntar ada kendala-kendala pas tesnya nanti. Biasanya kendalanya mungkin sebagian teman-teman udah pada pernah nih, yang biasanya dia yang sering olahraga, yang ekstrakurikuler kayak futsal, basket, itu biasanya kalau kalian makannya mepet sama jam olahraga itu bisa mengakibatkan mungkin perutnya sakit, atau bahkan muntah. Harus dihindari teman-teman supaya tidak menimbulkan efek-efek yang kurang baik pada saat tes Samapta kayak gitu. Nah satu lagi nih, banyak juga yang nanya di akun IG kakak maupun di YouTube nih, katanya Kak, apakah benar tes Samapta itu digabung dengan tes kesehatan? Jadi Kak, pengalaman saya tahun kemarin tuh, jadi kita tuh tesnya yang pertama tuh kesehatan dulu. Misal di hari Senin kita tes kesehatan. Nah kesehatan tuh dari jam 8 sampai selesai itu jam 2, jam 3 itu dia baru selesai. Nah abis itu besoknya baru kita tes Samapta gitu Kak. Oh, jadi nggak digabung hari itu juga enggak ya? Enggak Kak. Oke. Nah, ini buat teman-teman jadi udah tahu dong ya. Nggak mungkin juga kayaknya hari itu digabung langsung. Terkait kesehatan, karena kesehatan aja butuh waktu yang lama kan. Iya Kak. Begitupun dengan Samapta. Jadi tidak digabung di hari yang sama, melainkan paling bedanya 1 hari kayak gitu kan. Jadi tidak di hari yang sama teman-teman. Nah, berarti udah jelas banget nih kan. Tapi kalau kita ngomong-ngomong terkait tes Samapta atau Samaptaan, Samapta itu kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah sih ya, memang benar ya. Siap, iya Kak. Samapta itu dibagi menjadi 2 teman-teman. Yang A-nya itu ada apa? Siap, ada lari Kak. A-nya itu lari, yang B-nya? B-nya dia ada yang penguatan kayak push up, sit up, saturan. Ini masih banyak yang bingung teman-teman. Kak, apakah di sekolah kedinasan itu terkait Kementerian Perhubungan ada tes yang namanya renang? Ada nggak sih? Siap, ini enggak, kalau renang nggak ada Kak. Nggak ada kan? Iya. Di darat misalkan nggak ada nih di SCTD. Misalkan kayak di pelayaran ada nggak? Siap, ini enggak, kalau di pelayaran juga kemarin nggak ada Kak. Jadi kan dia kemarin tuh tesnya kan digabung gitu kan. Kecuali kayak misalnya untuk penerbang, prodi D4 penerbang yang di sekolah-sekolah penerbangan dia ada. Untuk di jurusan itu dia menerbangkan pesawat sendiri Kak. Gitu. Jadi istilahnya kayak bakat terbang. Bakat terbangnya, oke. Jadi gitu teman-teman. Intinya tidak ada tes renang, mau di pelayaran dan lain-lain. Jadi jika kalian ada kendala tidak bisa berenang, otomatis nggak masalah. Siap, ya kan, nggak masalah. Saya juga nggak bisa renang. Dia juga nggak bisa berenang loh. Oke. Jadi udah jelas nih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan yang sering bikin kalian itu bingung. Oh, tes pull up. Kak, apakah ada tahun ini tes pull up untuk sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan? Menurutmu ada nggak? Siap, nggak ada Kak. Nggak ada kan? Seperti tahun-tahun sebelumnya. Nggak ada. Jadi memang tidak ada teman-teman. Untuk tes pull up itu terakhir ada di tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi untuk 2014 ke atas itu udah nggak ada namanya tes pull up. Jadi silahkan kalian tetap belajar tes pull up untuk memperbaiki fisik kalian, memperbaiki stamina kalian, terserah kalian mau tes pull up atau tidak. Yang pasti di sekolah Kementerian
di naungan Kementerian Perhubungan sendiri itu tidak ada lagi namanya tes pull up. Siap, iya Kak. Hanya ada saturan sit up, push up, Iya. kayak gitu. Oke. Jadi udah jelas banget kan? Kita lanjut aja teman-teman. Nah, misalkan di tes, nah ini banyak banget yang nanya juga nih. Banyak yang bingung sebenarnya. Kak, misalkan tes Samapta itu untuk larinya itu harus mencapai berapa meter dalam waktu 12 menit. Enggak, untuk lari nih dia untuk standarnya atau patokan dia nilai 100 tuh ada untuk cowok dia di 3.200 meter atau 8 keliling lapangan ukuran 400 meter Kak. Nah itu untuk yang cowok. Untuk yang cewek dia di posisi 3.000 meter Kak. 3.000. Cuman untuk misalkan kalian yang mau tes Mapta nih capai target yang awal, cuman nanti pas sudah kita tes lari semaksimal mungkin, mau kita nanti banyak kuat dapat 6, 7, 8 itu udah bagus. Untuk cowok dia di 6 sampai 8 itu udah bagus. Dan untuk yang cewek di atas 5 itu udah bagus kan? Udah bagus. Nah, jadi jelas nih teman-teman. 8 minimal ya. Minimal 8, bukan minimal sih maksudnya. Siap, maksimal ya? Maksimal 8 putaran itu 12 menit itu udah bagus banget. Yeah. Nilai A kemungkinan besar. Jadi di bawah 8 misalkan kalian dapat 7 ataupun 6 itu udah cukup bagus juga. Terutama untuk yang calon-calon taruni nih, yang perempuan-perempuan, ya itu tadi dari 5 ke atas itu udah bagus banget untuk perempuan loh ya. Jadi udah jelas nih teman-teman. Silahkan kalian latihan olahraga dari sekarang biar kalian tahu gimana sih rasanya lari 12 menit harus sesuai target gitu kan. Nah, oke. Kita lanjut ke Samapta B ya. Samapta B ini kita mulai dari push up dulu deh. Enggak, kalau push up nih untuk cowok dia nilai A-nya itu 43. Nah, 43 dalam waktu 1 menit tidak berhenti Kak. Oke. Terus untuk yang perempuan dia di posisi 30 Kak. Perempuan 30 itu dapat nilai A. Siap ya Kak. Untuk cowoknya Untuk cowok 43. 43 udah mendapat nilai A. Siap ya. Berarti kalau nanti kalian di bawah 43 ya kemungkinan kalian bisa mendapatkan nilai B atau C gitu ya. Siap ya Kak. Jadi maksimalkan sekuat mungkin kalian harus mendapat 43 untuk cowok dan 40 untuk yang cewek. Siap. Seperti itu. 30 Kak. Oh sorry 30 untuk yang cewek. Iya. Jadi itu udah standar maksimalnya teman-teman. Jadi silahkan kalian memperkuat diri kalian, perbanyak latihannya, dan juga yang pasti harus rutin ya kalau push up itu ya. Iya. Karena gini loh, dulu kakak nggak bisa push up. Siapa? Awal-awal nggak bisa push up, tapi karena mau tes, ya akhirnya bisa sendiri gitu loh. Iya. Nah, tuh bentar. Ngomong-ngomong tinggimu berapa sih? Siap. Waktu saya tes 178 Kak, tapi udah sekarang jadi 180 Kak. 180. Siapa? Tinggi juga ya. Siapa? Tinggi juga teman-teman. Jadi kita ini senior aja kalah tinggi jadi kan. Oke, jadi for your information aja. Jadi kalau gua tingginya 175 76 lah. 175 76. Kalau 180 udah tinggi lah itu. Siapa? Udah tinggi lah. Jadi kelihatan banget kan nih perbedaan tingginya kan. Nah, oke. Apalagi ya? Ini teman-teman. Terkait sateran ya. Siapa? Sateran ya. Sateran. Nah, ini untuk sateran. Dia posisinya dia lari sprint, tapi nanti akan ada tanda-tandanya biasanya di kon-kon itu dia ntar lari angka 8 enggak? Dia lari angka 8 sebanyak 3 kali. Nah, itu untuk laki-laki dia nilai A itu di 15,8 detik. Nah, untuk yang perempuan dia di 17,2 Kak. 17,2. Oke. Jadi kalian harus latihan untuk sateran ya. Siapa? Itu 3 kali putaran mengelilingi membentuk angka 8. Untuk yang cowok itu 15,8, untuk yang cewek 17,2. Siap ya Kak. Nah, gini teman-teman, kalau kalian ngerasa Kak bisa nggak sih kira-kira itu kan 3 putaran cukup jauh juga dalam waktu yang singkat banget. Iya Kak. Itu ada triknya teman-teman, bener gak sih? Siap ya Kak. Itu ada triknya teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa buka tes Samapta yang
pernah kakak buat di tahun lalu, itu ada yang namanya contoh gerakan untuk kalian melakukan trik sateran. Gimana caranya untuk mempermudah dan mempersingkat waktu kalian teman-teman, kayak gitu. Oke, tadi kan kita sudah bahas terkait push up, salteran. Iya. Nah, sekarang kita bahas lagi terkait sit up ya. Iya. Sit up belum ya? Oke, sit up kayak gimana? Enggak, untuk sit up dia kan sit up dalam 1 menit. Dia untuk yang cowok dia 43 kan, dia sama kayak push up. Cuman untuk yang cewek dia di sit up-nya 40 kan nilai A. Oke, 40 nilai A. Iya. Untuk yang perempuan, yang cowok tetap 43. Siap ya kak. Oke, jadi yang cewek ada peningkatan nih untuk sit up-nya. Kalian harus mendapatkan 40 kali sit up selama 1 menit. Siap ya kak. Untuk yang cowok tetap masih 43 dalam 1 menit untuk mendapatkan nilai A, teman-teman. Nah, ini juga ada teman-teman yang nanya ke kakak, Kak, gimana caranya ya? Kan tes MAPTA itu panjang, ada lari, sit up, push up, dan lain-lain. Itu gimana untuk menjaga daya tahan tubuh, tips dan triknya supaya kita kuat menjalani semuanya? Karena kan kita lari aja pasti udah capek dong. Iya. Dan mungkin gini, teman-teman pengen tahu, misalkan habis lari istirahatnya berapa lama, habis sit up berapa lama, dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau digabung mungkin pemikiran teman-teman semua ini, wah pasti capek banget. Iya. Kayak gitu. Pengalamanmu dulu kayak gimana? Enggak, kalau waktu latihan sih masih belum tes nih. Waktu masih latihan ya saya rutinnya lari itu pagi sore. Nah, larinya tuh kalau cuman buat jaga daya tahan tubuh ini, kita lari pagi sore itu minimal 30 menit, bisa 25 sampai 30 menit. Oke. Untuk jaga daya tahan tubuh. Nah, untuk penguatan push up, sit up dan lain-lainnya itu tiap bangun pagi kita push up, sit up sekuatnya sampai benar-benar tangan kita tuh pegel gitu kak. Nah, terus kalau itu kan setiap pagi kak sama waktu ingin tidur gitu kak. Nah, kalau habis lari kita push up dibiasakan kita waktunya beneran 1 menit kita baru selesai kak. Kan banyak tuh yang belum 1 menit misalnya udah di 30 detik atau di 40 detik dia capek duluan habis itu selesai gitu kak. Bener. Nah, itu tuh harus misalnya kalau saya 1 menit tuh benar-benar 1 menit tapi benar-benar dipaksa gitu kak. Kalau udah gak kuat kita istirahat aja, tangannya nggak usah turun lagi, cuman istirahatnya di atas gitu. Jadi dibiasain 1 menit tuh selesai di 1 menit, jangan sebelum 1 menit tuh udah selesai duluan. Udah males-malesan. Iya. Kayak gitu. Itu untuk push up ya? Iya. Nah, misalkan sit up ya menyesuaikan Iya. lah ya, sama aja gitu ya. Iya, Kak. Kalian harus coba berlatih dalam waktu 1 menit ya bisa dapat sit up berapa kali kayak gitu. Tentuin target sih kak, misalnya kita latihan berapa hari itu harus dapat berapa. Itu harus kalau pengen tes tuh emang harus kita tuh nentuin target tuh harus kak. Itu harus banget teman-teman. Jadi kalau kalian mau mendapatkan sesuatu yang baik, kalian harus mempunyai target. Siap ya kak. Nah, target itu yang harus kalian capai teman-teman. Oke, tadi udah langsung ini deh. Ada juga yang nanya kayak gini, Kak, misalkan pas tes sama MAPTA lari nih, kita udah capek, itu boleh jalan nggak sih? Enggak, kalau diusahain sih kalau kita lari nih tapi belum sampai 12 menit itu usahain tuh jangan jalan, maksudnya dia jogging biasa aja kayak di awal-awal. Nah, makanya juga kan triknya kalau mau lari 12 menit tuh di awal-awal tuh jangan langsung kita sprint, ya? langsung sprint kencang, kita ninggalin lawan-lawan kita di belakang. Jangan, usahain tuh kita konstan, pertama pelan-pelan, nanti pas udah putaran 4, 5, 6, 7 sampai ke atas tuh dia baru kencang. Nah, dia untuk jantung kita jadi terbiasa kan kalau di awal-awal. Jadi intinya dulu, jantung kita kan butuh stabilitas untuk ibaratnya kalau kita udah melakukan sprint, otomatis jantung kita akan semakin cepat berdetaknya. Tapi kalau kita ibaratkan jogging dulu, kita enjoy dulu, santai dulu, kita menikmati, otomatis akan terbiasa dengan rasa itu kan, rasa yang pernah ada. Iya. Pokoknya dari rasa capek itu udah terbiasa lah jantung kita. Setelah udah terbiasa, jantung kita udah normal, udah bisa menyesuaikan, baru kita push untuk sprint di putaran keempat atau kelima. Iya. Kayak gitu teman-teman. Itu insya Allah 12 menit bisa lah, 7 atau 8 bahkan ya. Bisa lah kayak di atas gitu. 6 itu bisa kak. Ah. Apalagi untuk
tes nanti dikasih tahu Kak, misalnya udah selesai, udah 1 menit lagi selesai kan. Nah itu udah kalian habisin aja tenaga kalian, itu lumayan dapat 1 kalau enggak 3/4 putaran. Karena yang pasti kita kan dipantau dan ada penilaiannya masing-masing gitu ya. Semakin kalian memberikan hasil yang baik, semakin kalian juga akan mendapat nilai yang baik teman-teman, seperti itu kurang lebih. Nah ada sedikit tambahan teman-teman terkait salter run ya. Jadi cara untuk melakukan salter run yang baik dan fisik kita bisa terjaga itu salah satunya dengan apa? Enggak, kalau saya sih tahun lalu pas waktu pengen tes, saya biasain tuh lari sprint 100 meter. Nah itu tuh kalau bisa di bawah 20 detik Kak. Untuk yang cowok, kalau yang cewek menyesuaikan Kak. Menyesuaikan lah ya. Oke. Tapi biasain sprint gitu Kak, 100 meter. Iya. Oke. Jadi kalian bisa latihan lari sprint ya 100 meter minimal berapa detik tadi? Di bawah 20 Kak. Di bawah 20 detik teman-teman. Kalian coba latihan terus. Selain kalian jogging, latihan lari di lapangan, kalian juga coba lakukan sprint ya. Sprint 100 meter 20 detik lah kurang lebih. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini banyak juga sih sebenarnya yang nanya terkait, Kak, coba dong cara praktek olahraganya gitu loh. Cara push up yang baik dan benar. Boleh nyentuh dadanya, boleh nyentuh ke lantai atau tidak, cara kepalanya seperti apa dan lain-lain kayak gitu. Tapi ada juga loh yang banyak yang nanya terkait, Kak, push up-nya Taruni itu seperti apa? Sit up-nya Taruni itu seperti apa? Itu ada juga yang nanya. Siapa? Apa kita telepon Natia? Iya. Natia masih tidur kayaknya. Iya. Natia tidur mulu nih. Enggak bercanda. Tadi sih pingin ngajak Natia ya. Iya. Cuman karena Natianya sibuk dengan duniawi. Iya. Mengejar duniawi, jadi ya udahlah, ada Ramdan dulu yang bisa menggantikan, mencontohkan cara push up yang baik dan benar mungkin ya. Jadi itu aja teman-teman untuk video yang kali ini. Selanjutnya, setelah video ini akan ada yang namanya cara melakukan dan praktek untuk melakukan tes Samapta, mulai dari push up, sit up, dan juga salteran. Mungkin kita nggak banyak-banyak ambil contoh, hanya beberapa aja. Yang pasti ini yang perlu kalian lakukan. Dan jangan sampai salah teman-teman. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah kalian luangkan untuk menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.